Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Septiana Diana Dewi dengan nomor NIM 206151092. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari mata kuliah keterampilan membaca yang dibimbing oleh Ibu Dian Iswatun Hasanah. Saya akan mereview sedikit novel yang berjudul Air Mata Cinta. Tentunya teman-teman sudah tahu bukunya ya, bukunya yang seperti ini ya, seperti ini. Pengarangnya Vin MNK, tertulis di paling atas, di atas judul buku. Lalu penerbitnya namanya Bintang Media, letak tulisannya di bagian belakang buku paling bawah pojok kiri. Lalu tahun terbitnya tahun 2018. Tempat terbitnya di Jakarta. Tebal novelnya ketika saya membaca itu ada 468 halaman. Terus nomor ISBN-nya terletak di sini ya. Nomor ISBN-nya 9786025508578. Bahasanya bahasa Indonesia, jelas sekali karena ini termasuk novel dari negara Indonesia, novel lokal. Terkait harga novel ini tergantung dari penjualannya. Kalau saya belinya lewat Shopee karena harga buku di Shopee lebih murah dari harga di tokonya langsung. Ini sekitar di bawah 50 ribuan, lebih murah. Kalau beli di tokonya langsung malah lebih mahal, paling sekitar di atas 50 ribuan. Terus beratnya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Covernya halus, nggak kasar, soft cover. Lalu dimensi nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek. Kategori novel di sini Islami dan juga romansa. Jadi sinopsis di buku novel yang berjudul Air Mata Cinta ini mengandung tema kisah cinta sang maha cinta. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah membaca buku novel ini, pastinya di belakang novel ini ada kata-kata amanah. Menurut saya kata-kata ini sangat menarik karena dapat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu dekat dengan Tuhan kita. Nah, saya akan membacakan sinopsisnya. Tokoh di sini ada beberapa macam. Yang saya sebutkan hanya pemeran utama, yaitu Citra sama Danang. Citra di sini di novel ini memiliki dua nama, yaitu Citra sama Dinda. Namun itu hanya satu tokoh ya, satu perempuan. Lalu latarnya ada di Bandung. Di novel ini ada di Bandung, di Jakarta, di rumah sakit tempat Danang praktek bekerja melayani pasiennya, dan ada di kos-kosannya Citra. Lalu waktunya ada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Suasana hatinya itu seperti kehidupan nyata, ada suasana sedih, suasana senang, dan suasana bahagia. Nah, di novel ini menceritakan ada seseorang laki-laki yang bernama Danang. Dia merupakan dokter muda yang terkenal tampan, namun dia sering dipaksa, dikejar uminya untuk segera menikah karena teman-temannya sudah banyak yang menikah, tetapi hanya Danang sendiri yang belum menikah. Pada suatu hari Danang bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini sebenarnya cantik, namun tidak berhijab. Danang berpikir, apakah dia bisa menikahi wanita ini, padahal wanita ini tidak solehah. Padahal tipe istri Danang itu wanita yang solihah, sedangkan wanita ini
jauh dibilang dari kata solehah. Nah, uminya yang tadi menelponnya itu memberikan 3 pilihan oleh Danang, 3 wanita, namun Danang menolak semuanya. Nah, karena kesal, uminya memberikan 1 pilihan dan Danang mengalah kepada uminya. Namun di dalam hatinya sebenarnya Danang tidak mau. Nah, pada suatu hari dia dia selalu bertemu dengan Citra. Karena Danang kesal dengan Citra yang walaupun dia beragama Muslim tapi tidak pernah berhijab, dia selalu menceramai, tetapi Citra kesal dengan ceramah yang membosankan yang dikeluarkan dari mulut Danang. Karena kesal, dia bersumpah untuk tidak bertemu dengan Danang lagi suatu hari. Citra ini memiliki pacarnya bernama Dion. Dia sudah cukup lama menjalin hubungan. Karena Danang merasa sedih, merasa hampa dan teringat kata-kata uminya untuk segera menikah. Dia memutuskan untuk menikah, untuk menghilangkan perasaannya kepada Citra, karena dia tidak mungkin menikah kepada wanita yang sulit untuk diatur untuk menjadi wanita yang salihah. Dan suatu hari Danang melamar pilihan uminya. Dia datang ke Bandung untuk melamar, namun saat di sana wanita yang dilamar menolak Danang. Uminya kesal, tetapi Danang tidak. Itu karena sudah hak dari wanita itu untuk menolak, dan Danang hanya bisa menerima. Lalu beberapa hari Danang berkunjung ke rumah teman, diajak uminya ke rumah teman uminya. Dia bercerita tentang teman masa kecilnya Danang yang bernama Dinda. Nah, di rumah itu Danang bertemu dengan wanita yang lebih muda darinya. Wanita itu tidak berhijab. Danang hanya menggelengkan kepala. Sebenarnya cantik, tapi dia merasa tidak asing dengan wanita itu. Tapi Danang tidak memperdulikannya. Saat pulang, uminya minta maaf karena Danang tidak sempat bertemu dengan anak dari temannya. Tapi Danang bercerita dia padahal bertemu. Uminya kesal kenapa tidak bilang, karena Danang tidak ingin berlama-lama di rumah itu. Nah, beberapa hari kemudian Danang bertemu lagi dengan Citra yang sedang sedih karena putus dengan Dion, karena kasus kalau Dion berselingkuh di belakangnya. Saat Danang berulang kali menolong Citra saat dalam kesulitan, tidak lama kemudian Citra menaruh rasa kepada Danang. Sebenarnya Danang sudah menaruh rasa kepada Citra sejak awal pertemuan, namun Danang ragu karena Citra tidak berhijab. Nah, karena sering bertemu, akhirnya mereka berdua memiliki rasa. Lalu suatu hari Danang ingin segera menikah dengan Citra. Dia bilang kepada uminya bahwa dia memiliki seorang kekasih untuk dilamar. Pada niatan pertama saat akan melamar, Danang kecewa karena mengetahui kalau mantan pacarnya juga akan melamar Citra. Dia tidak jadi untuk melamar Citra. Namun beberapa bulan berlalu, Danang mendapat kabar bahwa Dion itu sebenarnya tidak sedang melamar Citra. Citra menjelaskan kepada Danang bahwa dia sudah lama putus dengan pacarnya itu. Lalu Danang mulai membicarakan lamarannya dengan Citra. Citra tidak langsung menjawab, dia membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Beberapa hari kemudian Danang menanyakan lagi pada Citra apakah dia bersedia menikah dengan Danang. Lalu Citra malu-malu menjawabnya, dia setuju menikah dengan Danang. Nah, akhirnya Danang menikah, bilang kepada uminya untuk
akan segera menikah kepada kekasihnya. Akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, saya akan menyampaikan sedikit kelebihan dan kekurangan di buku ini. Nah, kelebihannya di buku ini menceritakan kisah yang seperti kehidupan nyata. Tetapi saya juga suka karena di novel ini tidak hanya menceritakan tentang kisah mereka, juga ada kisah Nabi yang mengingatkan kepada kita tentang bahayanya dosa yang kita lakukan. Ada kisah surga neraka di sini untuk mengingatkan kita selalu berhati-hati. Lalu kelebihannya, bahasanya ini sudah memenuhi kata-kata bahasa Indonesia yang baik karena sudah ber-ISBN ya. Kemudian kekurangannya yang tidak saya suka itu sampulnya. Sampulnya ini sangat tipis sehingga saat dibuka begini itu mudah robek. Kekurangan yang lainnya itu ada beberapa kata-kata yang sulit dipahami. Dari keseluruhan yang saya bacakan tadi, menurut saya penilaian yang akan saya tentukan mengenai novel ini di antara huruf 10 sampai 100 saya memberikan nilai 80 karena belum cocok dengan apa yang saya inginkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.